Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Vanessa Vendera Ardiansa dengan NIM 25033 dari kelas IF2E. Di sini saya akan membuat video untuk menjawab soal-soal di UTS. Lanjut ke soal yang pertama. Di sini terdapat sebuah kode dan dari tugasnya itu kita disuruh menganalisis minimal 3 kesalahan pada kode di atas dan jelaskan mengapa itu salah. Baik, kesalahan yang pertama yaitu kita belum mengambil value dari inputannya. Jadi kita membutuhkan variabel baru untuk menyimpannya. Lalu kesalahan yang kedua yaitu di sini yang dibandingkan itu objeknya bukan value-nya. Jadi itu salah. Dan yang terakhir di sini menggunakan alert kosong. Menggunakan alert. Mengapa salah? Karena di soal disuruh menampilkan pesan error di halaman bukan sebuah alert. Jadi di sini saya hitung salah saja. Selanjutnya kita akan memperbaiki kode ini supaya validasinya berjalan dengan benar. Kita seperti biasa. Karena menggunakan jQuery kita butuh library-nya, jadi kita cari CDN-nya terlebih dahulu. Di sini saya menggunakan yang versi 3 karena sudah terbiasa dengan versi yang ketiga. Lalu tempel pada bagian header. Selanjutnya kita buat variabel baru untuk menyimpan value dari inputan ini. Di sini ID-nya itu nama. Karena kita mengambil value-nya, jadi kita pakai ini file. Fungsinya untuk mengambil value-nya saja. Terus di bagian ini pengecekannya kita ubah di sini jadi nama. Kode ini penjelasannya yaitu jika nama sama dengan kosong maka alert nama kosong. Tapi karena di soal tidak boleh menggunakan alert, jadi kita ubah. Sebelum itu kita butuh tag untuk menampilin pesan errornya. Di sini kita kasih ID namanya error. Lalu di sini kita panggil ID-nya. Lalu teksnya kita isi dengan sebuah pesan error yang memberitahu bahwa inputan tidak boleh kosong, atau bisa juga nama tidak boleh kosong. Lalu kita kasih else. Fungsinya untuk menghapus pesan errornya. Kita copy saja yang atas ini. Copy taruh di bagian else. Lalu pesannya ini kita kosongin saja. Jika sudah seperti ini, kita coba tes. Kita kirim. Nah, di sini pesan errornya sudah muncul. Jika kita isi nama, maka pesan errornya jadi tidak ada. Sekian untuk soal yang pertama. Baik, selanjutnya kita akan lanjut ke soal nomor 2. Di sini disuruh membuat form dengan ketentuan studi kasus sesuai dengan 3 digit akhir NIM di modul 4. NIM saya itu 33. Jadi di modul 4 sisa 1, jadi kita dapat di pemesanan makanan. Di sini ketentuannya minimal 5 input. Terus validasinya tidak boleh kosong dan minimal 1 validasi khusus, misal panjang karakter. Lalu menggunakan jQuery untuk mengambil data input dan menampilkan hasil di halaman. Kita langsung ke codingan. Di sini ada sebuah kasus. Di sini sesuai dengan 3 digit akhir
saya adalah sini kita 025, di mode akan 4 itu adalah 1. buat div, terusnya kita kosongin dulu, lalu kasih judul. Kita tadi dapatnya itu pemesanan makanan, lalu kita kasih font. Baik, Buat selanjutnya saya akan actionnya mengerjakan bisa kita soal nomor hapus. 2. Di sini kita disuruh Lalu di saya dalam disuruh kita membuat bisa sebuah form isi dengan dengan ketentuan. Di sini ada sebuah studi kasus sesuai div, dengan lalu kita buat lagu lagu. 025 di mode 4 itu hasilnya adalah 1. Awal-awal kita pakai Kita akan nama, menggunakan pemesanan lalu makanan. kita buat Di sini input, ada ketentuan yang pertama tipenya mengenai teks, input, lalu garis nomor ID-nya select itu, yang kedua adalah validasi, tidak boleh lalu kosong, kita menggunakan text one. Fungsinya ini untuk menampilkan error, jadi kita isi ID-nya itu error. Terus yang kedua di sini kita buat inputan nomor HP. Ini tipenya kita ganti jadi number, terus ID-nya kita ubah jadi HP. Terus ini ID error namanya kita ubah menjadi error HP. Kita buka lagi. Di sini kita apa lagi ya, kita buat cek, bukan cek option mungkin. Di option kita bisa kasih label pilih menu, lalu kita kasih select. Yang ini kita hapus lebih dahulu ya. Lalu di dalam select ini kita bisa kasih option volumenya awal-awal kita kosongin, kita kasih pilih menu, lalu optionnya kita tambah 3 lah ya, kita kasih nasi goreng, lalu kita bisa juga kasih mie goreng. Yang terakhir kita kasih teh. Jadi di sini kita filenya nasi goreng, terus filenya ini goreng, lalu di sini kita kasih es, lalu bagian error ini kita kasih error menu. Terus ini di bagian select jangan lupa kita kasih ID menu. Terus name-nya bisa kita hapus di sini. Lalu kita buat ulang lagi beberapa ya, 1, 2, 3 jadi sisa 2. Yang satu lagi kita akan kasih jumlah pesanan, mungkin kita salin yang ini. Baik, selanjutnya Ini misalnya saya di sini membandingkan saya salin, Nah, di sini saya disuruh lalu membuat tempel di form sini. dengan ketentuan. Nah, di sini ada sebuah studi kasus sesuai dengan 3 digit. Sini kita kasih jumlah Akhir saya itu Jumlah 025 pesanan. dan di mode 4 itu hasilnya 1. Maka di sini saya pesanan, mengerjakan terus yang pertama tipenya itu soal number, 1 ini pemesanan ID-nya makanan. kita ganti Di sini ada pesanan. ketentuan Jumlah. Lalu yang terakhir kita tadi sini kita kasih apa yang terakhir, anaknya itu catatan, mungkin catatan, lalu tipenya ini kita ganti teks, Baik, selanjutnya terus saya ID-nya akan kita bisa ganti mengerjakan soal catatan. nomor 2. Di sini kita disuruh Lalu di sini saya disuruh ya, membuat yang tadi sebuah errornya form jangan lupa ketentuan. diganti jadi error Di sini jumlah. ada sebuah studi kasus. Nah, di sini sesuai dengan tinggal akhir nih. Lalu di sini
ini juga kasih error 25, catatan. lalu saya mod dengan 4, itu hasilnya 1. Jika sudah Di sini gini, saya mengerjakan yang terakhir kita bikin pemesanan button. makanan. Lalu di sini ada ketentuan yaitu minimal 5 input, text, number, select, Lalu dan buttonnya lain-lain. kita kasih Lalu di sini ada adalah validasi tidak boleh Option kosong, mungkin ya. ada minimal satu tipenya, validasi khusus tipenya misalnya option yang ini. karakteris. Lalu tiga Oke, gunakan sudah query gini, untuk kita mengambil coba data input, tes menampilkan hasil halaman. di open server. Langsung Sini tampilannya kita sudah. tadi mendapatkan soal yang Lalu karena kita menggunakan jQuery, jadi kita butuh JDN-nya. Di sini kita ambil yang versi 3 saja. maka di sini kita akan Nah, saya sudah terbiasa dengan yang versi ketiga. dari jQuery Nah, selanjutnya kita bisa isi script. Sini kita akan juga akan menggunakan bootstrap. Kita bootstrap terus ready. Jika dokumennya ready, maka kita akan melakukan validasi. Kita ID terus tag sini itu apa ID-nya, kita cek dulu. maka di bagian body Bagian form, di bagian form kita belum kasih ID. Kita kasih ID dulu, kita kasih kasih nama pemesanan. yaitu Kita panggil ID-nya. lalu setelah itu Form pemesanan jika disubmit, bootstrap maka di sini maka kita akan membuat function. memberikan class juga yang Sini kita prevent default, kita kasih container lalu prevent sebar sini kurang prevent default. selanjutnya Apa sih fungsi prevent default ini? Prevent default ini berfungsi supaya halamannya tidak memuat ulang nantinya. Lalu kita akan buat variabel nama. buat div lagi. Nah di sini kita kasih Kita class juga. ambil Nah value-nya itu bagian dari ID kita nama. kasih parse dulu Kita kasih val. Lalu apakah benar, kita cek dulu ya ID-nya sini nama. Lalu kita sini lalu buat variabel HP buat nomornya. Sudah HP. Lalu di sini ada menu kalau tidak salah. berikan class ID menu terus ini jumlah. lalu setelah itu setelah Sudah hapus ya. order Di jumlah. beri begin Ini jumlah. Saya lupa kita kasih warnanya yaitu saya kasih jumlah. nah seperti ini. Lalu yang terakhir itu catatan ya. Selanjutnya kita akan kasih di sini titik 4 untuk Kita kasih catatan. halamannya. Lalu ID-nya kita ambil catatan. Form pesanan Jika sudah buat kayak gini, kita akan membuat variabel bernama valid. kita adalah Nah, ini tujuannya mempermudah kita untuk melakukan selanjutnya suatu validasi nantinya. kita akan Intinya kecil aja, jangan sampai salah. membuat div lagi. Lalu Kasih class lagi lalu dalam kita kita kasih panggil seperti ini. ID ini bukan ini semua lebih tepatnya. Membuat form Ini, untuk kita nama ubah menjadi kosong. class Ini untuk tampilan awal, jadi pesan errornya itu tidak akan nampil. Lalu terus setelah itu kita akan melakukan validasi. kita kasih label sini label Di sini kan if
if HP kita sama dengan kosong, klik flash maka akan melakukan adalah perubahan pada form level pesan errornya. seperti itu. Lalu Kita sini ambil error kasih nama HP ya. Oh, kan nama. Kita sini ubah jadi nama. Karena itu kosong, buat label di sini maka error nama ini kita ubah input. menjadi Untuk tagnya di sini adalah teks. Lalu boleh untuk ID kosong. di sini kita kasih nama. Terus lalu baliknya kita Setelah itu kita ubah menjadi S. ini kasih flash Selanjutnya kok S salah, false. Terus bikin kita coba dahulu soal. Nah di sini sudah tertera ya. Muncul pesan error. Selanjutnya kita lakukan else. Fungsi else ini untuk menghapus pesan errornya. Jadi kita di sini else-nya apanya? ini mungkin bisa kita kosongin. Apa sih sama Atau bisa juga gak usah karena sudah ada ini notice kosong. Terus kita buat baik, selanjutnya menghentikan saya lagi akan mengerjakan soal nomor 2. Nah, di jika sini HP-nya sama dengan kita disuruh membuat kosong, sebuah form dengan ketentuan. Nah, di maka sini ada akan sebuah spesifik memunculkan pesan dengan 3 seperti digit yang ini, di karena 3 nama. digit akhir NIM saya Dan kita di sini 025, ubah lalu di ID-nya menjadi di HP. mod 4. Nah, itu Terus hasilnya adalah nomor nomor HP tidak boleh kosong. Terus di soal di sini terdapat minimal satu validasi khusus. Nah, validasi khususnya itu saya gunain di HP ini. Jadi kita akan buat else if ini isinya salah guys. Else if ini untuk mengecek panjang nomor HP-nya. Jadi kita HP titik blank. Baik, selanjutnya saya akan mengerjakan soal nomor 2. Nah, di sini saya disuruh membuat kurang dari sebuah form 12 dengan ketentuan. maka Nah, di sini ada sebuah spesifikasi akan sesuai mengubah dengan pesan digit errornya ini 3 digit akhir menjadi saya 025, lalu di mod 4 itu hasilnya adalah nomor 1. Nah, di sini saya mengerjakan yang satu ini pemesanan makanan. Lalu di sini ada ketentuan. Yang pertama minimal 5 input teks, number select dan lain-lain. Lalu yang kedua adalah validasi, tidak boleh kosong. Lalu minimal yang dua boleh deh 11 saja karena ada nomor itu yang panjangnya itu 11 saja. Lalu baik, selanjutnya kita akan kita buat mengerjakan. kondisi lagi jika apalagi menu jika menunya itu sama dengan kosong maka kita akan ini karena kita disuruh menggunakan query, maka di sini saya akan kita mencari ubah error HP menjadi error menu. Lalu sini kita ubah menu tidak boleh saya kosong. menggunakan versi 3. Terus kita Kita tempel. melakukan Di sini validasi saya juga pada menggunakan jumlah. tag. Di sini saya akan cari Jumlah. tag. Jika jumlahnya itu kosong maka kita akan memberikan pesan error Lalu kita yang error jumlah kita salin. Lalu jumlah kita tulis di sini. jumlah tidak boleh kosong. Lalu seperti ini. Jika Karena kita menggunakan ada orang iseng mengisi jumlahnya dengan 0 kan akan terjadi error. Jadi jumlahnya kita tambah lagi plus if. Jika jumlah itu lebih kecil
relatif karena lebih kita kecil menggunakan bootstrap, maka kita menggunakan sama dengan lalu 0. relatif class. Iya, iya takut ada orang iseng menginput nilai negatif kan, tidak enak dilihat, jadi kita kasih gini ya. Makin topnya adalah 5, Jumlahnya itu 1. setelah itu Jika jumlahnya itu di bawah 1, maka tulis div lagi, lalu di sini si class 0 ya, ke bagian yang yang 0. kedua di sini si card Jadi harus di atas 0 ya inputnya, maka akan error. window. Sini kita ubah ID-nya jadi jumlah. Selanjutnya kita Lalu di sini akan mengisi lagi untuk di class ini kita jumlah kasih class. Nah di class minimal 1. di sini ada header, leader. Lalu yang terakhir kita akan melakukan validasi pada catatan. Terus catatannya itu kosong, kita akan Selanjutnya kita kasih munculkan pesan error. next Catatan ini catatan tidak boleh kosong. kita kasih 4 untuk Kita judul tes ya. dari judul dari formnya. Oke, di sini pesan errornya sudah muncul semua ya. Kita kasih judul Lalu font selanjutnya sama kita isi nama. Jadi kan, ini. Selanjutnya oke, pesan errornya ini ya. Kita isi nomor di bawah 11. lagi Ini nomor HP harus 11 digit atau lebih. Jadi ini isinya pesan errornya berubah. Kita lebih dari 11 jadi kosong ya, errornya itu hilang. Ini kita ini pilih nasi goreng, nomor ke pesannya hilang, input nama. terus jumlah. Ada kesalahan di sini, jumlahnya besar. Ya, 3 kita buka nama jumlah pemiliknya juga. Lalu kita kasih header. ini catatan sini menunya jadi apa, kita kasih garing. Nah, jika sudah pesan maka di sini aman ya, tidak ada apa. Lalu selanjutnya kita di soal disuruh menampilkan hasil di halaman menggunakan jQuery. Jadi kita akan membuat satu div di sini. Saya kasih div hasil mungkin. Nah, fungsinya div ini untuk menampilkan pesan-pesan yang sudah kita pilih lah. Terus di bagian sini, jika validnya itu benar true, if validnya itu benar true, maka akan melakukan perubahan pada ID di sini, pada ID hasil ya, sini kita kasih hasil lalu kita pakai show. Kenapa show? Karena tujuan kita kan menampilkan ya, kita HTML karena kita akan membuat dari awal yang berarti, lalu kita isi di sini sama dengan H2 atau apapun itu. Untuk memudahkan codingan, kita ngodingnya pada bagian body saja. Selanjutnya kita Sini H2 itu kita isi dengan data plus element, lalu namanya itu kita pakai variabel dari nama, lalu jangan lupa kasih BR, terus kita di sini kasih nomor HP yang besar ya karena judul, terus
Sini HP sesuai ID. Terus di sini kita pakai menu jumlah catatan. Nomor HP, tagnya tetap, lalu ID-nya adalah 2345. Oke, ini gak usah. HP. Sini kita ubah jadi ID menu. Di jumlahnya kita kasih di jumlah. Error HP. Catatannya kita ubah juga jadi catatan. Selanjutnya baru kita masuk Nah, ke bagian kalau ada kayak gini kita bisa copy atau potong, lalu kita tambah di bagian sini. Nah kita kasih, ini selanjutnya kita akan untuk Sini bagian masih terlihat error, jadi kita benerin ya. flash. Nah ini untuk flashnya di sini adalah form level. Itu yang Form level. Nah ini ininya untuk mungkin salah. labelnya di sini kita kasih menu. Nah, oh ya, petiknya ini berbeda ya, petik yang biasa dengan yang miring ini. Selanjutnya kita si CBR select kita rapikan, select, lalu kita kasih rapikan ID. BR-nya. Nah di sini untuk ID Ya, BR itu fungsinya untuk membuat baris baru ya. setelah itu kita kasih Jika sudah kayak gini, mungkin kita coba tes. Di sini kita simpan. dan di sini kasih option Suara yang jumlah pesanannya option untuk tes. Sini kita pesan. Sini masih error ya. Mungkin kita ada kesalahan pada bagian kita buatkan seperti ini. Nah di sini kita kasih ini adalah di sini kali. kita Oh, di sini ID menu. Kita lupa kasih ID-nya. Di sini ada itu hasil. Lalu kita coba tes ulang. ini lalu selanjutnya kita akan kasih Catatannya kita kasih lagi versi. di sini selanjutnya kita menunya Oke. Sini sudah muncul ya. kita pilihnya juga Apa gini ya? Mungkin kita tidak usah ini. Tidak usah tag. Kita coba saja. kita akan membuat bagian Coba tes ulang. menu selanjutnya, nah, yaitu adalah nah seperti ini. Nah selanjutnya kita akan membuat untuk bagian Pesan. jumlah inputan jumlah. Di sini Di sini masih ada kesalahan pada tidak muncul. kita kasih seperti ini. Oh, sini kita kasih petik kesalahannya guys. Jadi kita coba hapus petiknya ya. Nah untuk kelas Karena di sini HTML kita tidak boleh menggunakan kurung. kita kasih Jadi di sini kita pilih ini, lalu kita isi variabelnya. Ini kan variabelnya nama. inputan. Tuh, jadi kita isi nama. Untuk tipenya adalah Jadi di sini kita salin seperti ini. ke sini, kita kasih HP, Tipenya adalah number, lalu ID lalu di sini kita kasih seperti ini. menu. Selanjutnya kita kasih kelas Di sini ubah jadi jumlah. selanjutnya Yang terakhir kita isi dengan catatan. Catatan.
kita kasih Oke, kita coba tes, semoga bisa dan tidak ada masalah. flash, kita kasih flash lagi, Lipat dan jadinya. lalu Oke, di sini data pesanannya sudah sesuai ya, seperti apa yang kita pesan. Menunya itu mie goreng, jumlahnya 4, catatannya besar, nomor HP-nya ini, namanya Ibrahim. Oke, dan untuk tahap terakhir yaitu kita akan memberikan style supaya tampilannya lebih rapi ya. Di sini kita menggunakan bootstrap, jadi kita butuhkan CDN dari bootstrapnya. Jadi kita pergi ke website bootstrap, lalu kita salin link HTML-nya, lalu kita tempel pada bagian header. Oke, jika sudah kayak gini, lanjut kita kasih style ya pada bagian class ini. Tujuan saya dari awal emang sengaja ngasih div kosong untuk bootstrapnya. Jadi kita pakai kontainer bagian topnya itu 5. Fungsi kontainer ini supaya tampilannya rapi, jadi rapi ya, lebih rapi. Lalu di H2 ini kita juga kasih class margin button 3 untuk beri jarak, pada bagian formnya dulu. Lalu kita di bagian form ini biarin aja ini. Terus di div ini kita kasih mb3 untuk beri jarak. Terus kita kasih pada ini juga, pada semua kelasnya. Terus kita lihat di sini tampilannya sudah mulai rapi. Selanjutnya kita edit pada bagian labelnya. Di sini for mungkin bisa kita hapus, ganti dengan class form label. Kita share dan kita lihat ini belum ada perubahan. Terus kita kasih inputannya ini class juga, class form control. Oke, sini sudah mulai berubah. Lalu sini juga kita salin bagian form control ini. Untuk di bagian input kita kasih semuanya kita select pada action select kan kita kasih hasil dari pemasaran sini tidak muncul petiknya guys. Jangan sampai lupa petik ya, karena sangat ngaruh tanda petik itu. Kita copy yang benar. Jadi kita kasih di inputan ini, kasih class juga, dan yang terakhir itu di catatan. Terus di bagian label juga kita salin classnya. Terus kita taruh di label terus ini cek. Oke, tampilannya sudah mulai rapi ya. Terus di bagian buttonnya, bagian button ini bagian buttonnya, sini kita kasih class PTN kita dari button, terus PTN sukses, fungsinya mengubah warna buttonnya.
ini. Oke, di sini warna hijau. Terus supaya sesuai dengan panjang dari kolom input, kita kasih di sini W100. Kita kasih Oke, sini sudah panjangnya sesuai. Lalu kita kasih margin 4 supaya lebih rapi. Kita input. Oke, di sini sudah muncul ya pesan errornya. default. Terus yang terakhir kita akan memberi style pada pesan error. Di sini kita menggunakan class dengan namanya itu text changer. Jadi ini membuat pesan error menjadi warna merah. Kita akan membuat Jadi kita tinggal salin classnya ini pada semua pesan error. ID-nya. Di sini kita kasih, terus di sini kasih, lalu di sini, dan terakhir di sini. Kita tes. Oke. Lalu coba kita isi semua. Nasi goreng 12,2, catatannya tidak batas. Kita tambahkan di sini. Kita akan muncul data pesanannya. Di sini saya akan Karena tampilannya masih biasa saja, jadi kita bisa perbagus pada di sini. Kita kasih kelas, kasih alert, terus alert sukses. Lalu kita kasih margin 464. Terus kita coba kasih style. Saya kasih max width, widthnya kita kasih 450 px. Lalu displaynya kita kasih 0 supaya lebih rapi. Oke, coba kita isi. Pesannya kita berikan sedikit, coba tambah karena tampilannya sudah mulai rapi ya. Jadi kita coba kasih style lagi ini. X. Lalu selanjutnya kita akan membuat Terus reset error. Kita panggil di sini dan peta itu. Terakhir kita coba jalanin programnya. Kemudian seperti ini. Dan kita kasih Kita tambah, maka pesanannya akan muncul di sini. seperti ini. Lalu kita akan membuat validasi perinputan. Kita bisa apa lagi untuk ada ini sudah tidak ada harusnya. Kita panggil videonya, lalu kita kasih seperti ini. Oke, seperti ini udah susah ya. Adalah ini Sudah ada. seperti ini. Kita coba tes ulang. Pertama kita error. Ini errornya sudah muncul semua. Lalu kita coba isi nama. Tambah. Sini pesan errornya habis jika nomornya itu kurang dari 11. Sini pesan errornya berubah. Lalu Seperti ini. kita lengkapin, maka pesan errornya hilang. Namanya aja kita pilih, maka jadi hilang harusnya. Nah, jumlah pesanannya coba kita kasih 0 ke 0, maka pesan error berubah menjadi jumlah 1. Lalu kita isi 1, catatannya kita kasih
Sudah, kita coba pesan dan pesanannya muncul. Di scan untuk soal nomor 2. Baik, lanjut ke soal nomor 3. Di sini saya mendapatkan kasus membuat kalkulator nilai akhir. Ketentuannya yaitu yang pertama, input ada harga, nilai atau jumlah, lalu diproses menggunakan jQuery untuk menghitung menggunakan minimal suatu kondisi if else. Outputnya tampilkan hasil perhitungan ke halaman. Lalu variasinya rumus berbeda tiap mahasiswa, threshold berbeda. Lanjut ke codingannya. Seperti biasa. Lalu di sini kita akan buat div container, lalu kita kasih nomor topnya. Lalu kita buat class lagi car body, car shadow, lalu kita kasih H2, jadi kita kasih kalkulator nilai akhir ya, karena kita pakai jQuery dan Bootstrap, jadi kita butuh JDN nya. Kita dari JDN jQuery nya terlebih dahulu. Jadi saya menggunakan yang CM3 seperti soal sebelumnya. Lalu kita cari JDN Bootstrap, kita tempel, kita ambil, lalu kita tempel juga di sini. Sudah, kita lanjut coding. Lalu kita akan membuat bagian bottom ya, kelihatan 3. Lalu di sini kita isi sebuah label yang bertulisan berjudul nilai tugas. Lalu kita membuat inputan berupa nomor, lalu kita kasih ID nya itu tugas, lalu kita kasih kelas kelasnya itu di luar kelas. Ini kita kasih form control seperti sebelumnya supaya tampilannya lebih bagus. Dan pada bagian label juga kita langsung kasih aja ya, Bootstrap biar tidak memakan banyak waktu. Label, lalu di sini kita kasih small, fungsinya untuk menampilkan pesan error. Di sini kita kasih error tugas. Ini kita isi class text danger. Karena di file ini kita membutuhkan 3 inputan, yaitu inputan nilai tugas, nilai UTS dan nilai UAS. Jadi kita butuh 3. Di nilai UTS, isi di ID nya kita kasih TS, lalu di sini UAS, UAS, lalu ini juga jangan lupa diubah UTS. Nah, kita kasih UAS, lalu coba kita lihat sini terlebih dahulu. Oke, di sini tidak terlalu rapi ya, tidak apa-apa. Terus bagian sini kita isi div lagi harusnya supaya tidak mepet ya. Dan juga untuk memisahkan judulnya ini, jadi kita kasih sebuah div car header, lalu kasih backgroundnya itu warna biru dan teksnya itu berwarna putih.
Lalu di sini kita pindah duanya. Salah. Pindah kertas ini. Oke, sini sudah masuk. Terus selanjutnya kita masuk ke bagian CS ya. Oh, labelnya sudah sih label. Terus kita kasih apa lagi? Kita kelupaan sesuatu di sini. Kita belum ngasih cardboard ya. Kita saja di sini tidak rapi namanya. Jadi kita bisa pindahkan di sini inputan ke dalam sini. Oke, jika seperti ini ternyata tampilannya lebih rapi. Oke, naruh. Terus kita langsung ke jQuery-nya. Di sini maaf, kita kelupaan sesuatu. Kita butuh yang namanya button supaya untuk menghitung hasil dari semua nilai yang kita input. Lalu kita kasih tulisan hitung nilai. Oke, di sini kita kasih kelas btn, lalu kita kasih btn kelas. Di sini sudah berubah ya, lebih bagus tampilannya. Terus yang terakhir itu kita akan membuat semacam kelas yang fungsinya itu menampilkan hasil akhirnya. Jadi kita menampilkannya itu pakai jQuery. Kasih kelas salah ini ID. Kita kasih kelas tapi kita kasih ya lebih rapi nanti. Terus kita lanjut ke tahap jQuery-nya. Jadi sini kita akan panggil dokumennya. Lalu ready. Terus kita buat function. Dalam ini kita akan membuat memanggil itu ID dari si formnya tersebut. Di sini formnya kita belum buat jadi kita langsung mengisi ini gitu ya. Ya harusnya sih hitung, klik, lalu kita bisa membuat function function. Kita kasih ini, kita akan membuat tugas variabel baru. Value-nya itu kita ambil dari si inputannya tersebut ya. Terus kita kasih tugas, terus kita ambil value-nya, terus kita buat variabel baru lagi. Apa ya, UTS tampilnya juga UTS ya. Ini ID-nya ya, jadi kita ambil dari ID-nya. Sini jadi dan was, jadi kita tambah satu lagi was, dari was. Terus kita akan buat lagi untuk mereset errornya. Di awal-awal kita reset menjadi kosong untuk teks errornya.
Lalu kita buat let valid sama dengan true. Fungsinya supaya memudahkan kita untuk melakukan validasi. Lalu kita sini let kita melakukan pengecekan. Jika tugasnya itu kosong, maka akan mengubah nilai dari si simal ID ini, mengubah si ininya ID error tugasnya. Jadi semuanya akan berganti teks yang sesuai kita mau. Jadi kita ambil dulu ID-nya itu error tugas, teks dulu error tugas benar. Terus kita ganti teksnya menjadi error, masukkan nilai tugas. Lalu validnya kita ubah menjadi false. Terus kita melakukan pengecekan lagi sama seperti sebelumnya untuk UTS dan UAS. Jadi kita copy aja ya, UTS ininya UAS, sini kita ubah error UTS error UAS. Terus jika validnya ini tidak bernilai true, jadi kita tambahkan tanda seru, maka langsung mengembalikan. Jadi berhenti di sini saja. Terus kita akan membuat suatu variabel baru. Fungsinya ini untuk mengubah nilai menjadi nomor versi float. Jadi kita bisa mengalihkannya dengan itu, dengan bilangan desimal. Kita ubah UTS, terus sini kita kasih UAS, kita ubah UTS, dan sini juga kita ubah UAS. Lalu kita akan melakukan yang membuat nilai akhir, variabel nilai akhir. Terus kita dapatkan dari tugas yang dikalikan dengan 0,3, lalu ditambah dengan nilai UTS yang dikalikan dengan 0,3, dan yang terakhir yaitu kita akan menambahkan dengan nilai UAS yang dikalikan dengan 0,4. Jadi jika kita hitung, ini totalnya ada 0,10 atau dengan 100% ya. Lalu kita buat variabel grade dan variabel status. Sini bisa saja kita isi dengan grade defaultnya itu A atau B, tapi kita biarkan saja kosong seperti ini. Terus kita melakukan pengecekan. Jika nilai akhirnya itu lebih besar dari 60, maka grade-nya menjadi A. Dan kita melakukan elif atau else if nilai akhirnya itu kok 65 lah, 90 lah. Di soal seperti apa di soal, kita cek dulu. Oh, jika nilainya 80, grade-nya A. Jadi nilai akhirnya itu lebih dari 80, 70, maka grade-nya itu B. Terus kita melakukan ini lagi, positif. Jika nilai akhirnya itu 60,
maka grade-nya itu C. Jadi jika nilai di atas 70 B, jika di atas 60 itu C. Dan tambah lagi deh 50, maka grade-nya itu D. Nah, jika di bawah 50 maka grade-nya itu bisa kita ubah menjadi B. Terus kita satu pengecekan lagi, jika nilai akhirnya itu sama dengan 60 maka statusnya kita ubah menjadi lulus. Dan jika di bawah 60 maka statusnya menjadi tidak lulus. Coba lihat hasilnya. Sudah, selanjutnya kita akan mengisi pada bagian div ini, div hasil. Jadi kita buat langsung di sini, kita panggil dulu ID-nya hasil, lalu kita tempel ini, lalu kita bisa kasih, kita buatnya di bagian body saja biar mudah ya. Kasih div namanya itu alert info. Kita kasih alert info, lalu kita kasih IP, ini kasih nilai akhir, terus kita pakai ini, jangan lupa dolarnya, nilai akhirnya kita itu berapa, karena jika ya kan ini dibagi ya, ini dikalikan hasilnya pasti koma. Jika kita hanya mengambil 2 angka di belakang koma, kita butuh yang namanya itu fix. Terus mau berapa angka? Jika 2, tulis saja 2 di sini. Jika udah gini, kita tambah lagi untuk grade-nya, grade. Nah, ini kita ubah grade-nya, grade, lalu status. Statusnya kita ubah menjadi status. Jika sudah seperti ini, kita bisa potong, lalu kita tampil pada bagian sini ya. Salah. Format ke connection HP, jadi kita rapikan dulu ya. Sudah begini, mungkin kita coba tes dengan errornya. Oke, errornya muncul masih 100 tidak muncul ya. Sini ini mungkin ulang lewat. Oke, hilang. Ini kita 90 dan oke, di sini nilai akhirnya muncul 89, grade-nya A dan statusnya lulus. Jadi mungkin
kita coba ulang ya. Pertama-tama kita coba tes errornya. Di sini errornya muncul, harap masukkan kita belum buka bagian ini. Kita tes ulang. Di sini sudah sesuai ya, nilai UTS, harap masukkan nilai UTS, nilai UTS, harap masukkan nilai UTS. Kita isi 100, sini kita isi 95, nilai UTS itu 95. Kita hitung, oke, errornya hilang dan hasil akhirnya sudah muncul. Diisikan untuk soal pada nomor 3. Nah, baik, karena seluruh soal sudah terjawab, videonya akan saya akhiri. Terima kasih. Jika ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.